Oke, Haji, kita bahas yang real-real aja. Silakan, lu mau bahas Rangnick ya? Enggak usah. Udah Emosi, bosan gue Bapak. bahas gituan, ntar dibilang MUTV. Oke, Ya, silakan pasti bukan Real lanjutkan. Madrid juga. Oh United kita nggak akan bahas. Enggak bahas lah, nggak penting Ya itu lah. ampun, gue udah siapin Kok data. nggak dibahas sih? Kita mau bahas Piala Afrika, Ki. Kita ngundang lu buat bahas Harusnya Piala dibahas, Afrika di Tapi sini. ada yang menarik dari Apa? United. Yaudah, nih ini bukan permintaan gue aja berarti. Jadi kalau lu bilang, kalau hostnya gue selalu MUTV, bukan gue yang minta. Langsung ada CEO yang ngomong. Tidak ada yang salah dengan penyerangan dari United. Beribu-ribu peluang Ya efektivitasnya dia yang salah. miliki ya. Dan catatan yang terakhir gua sama Jasir kan bilang, bagaimana bisa peluang segitu banyak gak ada yang jadi gol. Ini kita lihat 30 tapi yang on target cuma 9. Betul. Sementara Boro 6 yang on target 3. Dan golnya Panji, 1. golnya cuma 1. Betul. Dan gue pelajari Ji. Gue suka nih. Apa nih? Ronaldo juga penalti gagal kan? Ya. Iya kan? Ternyata ada dua kecenderungan. Satu mencoba merubah cara menyerang. Rangnick sudah lakukan. Tapi orang akhirnya bilang emang bukan harinya dia aja. Tapi Ronaldo. kalau orang psikolog nggak bisa bilang begitu, pasti ada sebabnya. Nah, ini nih gue tunggu apa? Selalu jawaban pertama adalah finishing. Nah, Yang kedua ternyata ada namanya composure. oke. Bagaimana kemampuan lu untuk bisa tetap bertindak, berlaku, membuat keputusan ketika lu di bawah tekanan. Betul. Nah, kita lihat dengan banyaknya peluang yang terjadi, peluang-peluang itu kan terbuang. Ya. Termasuk Ronaldo. Ya. Ronaldo berapa kali, bahkan ada satu gerakan yang ngikutin gerakannya si ini Salto. pun kan terbuang. Ada yang Ngikutin salto. yang golin. Oh, Ya kan? Ya, ya. Ternyata catatannya yang pertama yang bisa terjadi itu karena perfeksionisme. Ya, oke. dia berpikir bahwa dengan cara yang seperti itu tuh gue udah pasti gol. Tapi ternyata ketika tidak gol-gol, dia mulai frustasi. ya. Yang kedua adalah worrying too much atau overconfidence. oke. Ini dia kan tidak sangat khawatir menghadapi tim seperti Tapi Middlesbrough. mungkin dia bebannya mengangkat MU. Ketika akhirnya tidak gol-gol, Ya. justru disitulah dia overconfidence dan akhirnya nggak jadi gol. Dan yang terakhir menurut psikolog ini adalah dia dwelling in errors. Jadi di otak pemain-pemain ini kalau composure-nya udah nggak jalan karena dia selalu masih punya kecenderungan untuk nginget kegagalan yang sebelumnya. Oke. Dan itu ternyata gua aplikasikan Jadi trauma misalnya lu main bowling sama Ji. Kenapa jadi bowling? Ketika lu lagi enak, lu strike terus. Oh, feelingnya ya. Tapi apa? begitu 3-4 kali Mulai. lu strike spare nggak bisa di titik yang sama, entah kenapa itu bola nggak bisa itu pin nggak bisa jatuh. Oh, Gue setuju sama Valen, Iya. tapi tidak dari sisi teori, dari praktek. Nah iya makanya Dulu sengaja kan- gue biar prakteknya sih. Gue dulu waktu muda kan juga main bola, oke, di youth, berkompetisi bertahun-tahun. Itu juga memang kadang ada harinya di mana lu cetak 4 gol, tapi kadang lu mau syuting mau gimana pun, emang itu bola nggak mau masuk. lagi bau aja. Jadi- Bener. Gue kemarin gue akui MU lebih bagus, layak menang. But this is football. Itulah indahnya sepak bola, tidak bisa selalu diterjemahkan dengan data dan lain-lain. Karena lu harus nonton, karena masih ada faktor X yang tidak ada satu algoritma bisa menerjemahkan ke data. Oke. Nah faktor X-nya itu ya suwe lah, Iya. kurang beruntung Dan- lah, ini itu dan Tapi- lain-lain. Tapi terlalu banyak nggak sih, Coach? Artinya kan ini Iya. ada faktor sisi mentalnya juga nggak sih? Tadi gue bilang. lagi ya kan? down spiral. Itu Ji. gue bilang. Iya, MU ini lagi down spiral. Ya, berarti lagi secara ke bawah. psikologis ya udah kena Ya, semua ini Rangnick kan. harus cari solusinya. Iya, betul. Iya, iya. Dia harus cari solusinya, nggak bisa bilang setiap pertandingan Gini bukan mulu. harinya pemainnya. Iya, iya, iya. Iya, Ini Benar, pasti, betul, ini pasti betul. ada yang salah dong. Nah. Ya, dan lu lihat nggak gestur Ronaldo terakhir adu penalti gagal Iya, tuh dia iya. berusaha menghibur. Elangga kan. Harusnya dia menghibur dirinya sendiri karena dia penalti gagal, dia berulang kali peluang Gagal gagal. juga. Ini sebenarnya bisa di dia bebannya. Nah. Kan kehadiran Ronaldo untuk mengantisipasi yang beginian. Nah, Benar, Oki, benar. Oki ini biasanya kalau di waktu zaman jadi pemain dulu biasanya langsung ngelihat ke gawang nih, apakah ada sesuatu atau dikencingin gitu kan? Lo gimana? Enggak. Hah? Enggak kayak gitu. Ini yang harus dilakukan adalah Rangnick harus bisa segera ngobrol sama pemain yang ada di MU untuk bagaimana caranya keluar dari tekanan ini gitu. Karena kalau dia nggak bisa komunikasi sama pemain dengan baik, dia bakal ada di circle yang ya kayak begini, main bolanya bagus tapi mereka nggak punya cara untuk nyetak gol segala macam karena memang ada tuntutan besar untuk menang. Ya. Tapi pelatihnya nggak bisa kasih support yang bagus sama pemainnya untuk memenangkan pertandingan. Rangnick ini harus segera mampu untuk kayak begitu Ji, tuh menguasai pemainnya. Oke, Coach. Yang jadi masalah juga satu lagi. MU winter break ini membuang 3 pemain depan. Betul. Martial, Greenwood,
Diallo. Artinya persaingan lebih nggak jelas lagi. Jadi kalau Rashford atau Sancho main jelek nggak ada masalah, nggak ada penggantinya. Nggak ada, Ngerti sedangkan nggak? ya, Elangga doang. Penggantinya Elangga doang. Sama kasus yang gue kasih sebut tadi di Barca. Depay kalau Ansu nggak bisa main jelek lagi karena penggantinya banyak. Udah banyak Sebelum-sebelumnya kan mereka nggak ada penggantinya. Ya. Nah ini juga secara psikologis berpengaruh dan bukan hal yang bagus. Tapi gue setuju yang dialamin MU sekarang itu sudah dialamin Arsenal tahun lalu, di mana amburadul. Nanti gue yakin kok bahwa MU akan bangkit lagi. Nah, tapi Memang Arsenal tahun ini nggak amburadul. Arsenal kalau amburadul nggak bersaing di rank 4 dengan. Ini bentar lagi keluar Arsenal dari rank 4 itu. Coach. Udah kau ini bukan paranormal, udah diem aja kau. bentar. Dia nggak terima Benar. kalau diminta Len, begitu. berarti kan kalau faktor utamanya sekarang bukan cuma dari sisi membangun sistem permainan tapi dan juga cara bermain atau gaya bermain. Tapi gimana cara pelatih itu bisa megang ruang ganti, bisa motivasi mereka, bisa ngangkat moral mereka lagi. Apakah Rangnick tipikal pelatih yang bisa seperti itu menurut dari track recordnya? Kan belum dikenal juga kalau makanya dia kan pasti punya tim kepelatihan, Ji. Kalau kita tahu kan Rangnick ini memang rajanya taktik, ya, playbook lah. Dia bisa menghasilkan modul, dia bisa menelurkan pelatih-pelatih baru yang punya cara yang menjadi pengembangan dari dia punya metode. Nah, makanya menurut gua kenapa dia minta cuman sekian tahun atau sekian bulan supaya habis itu digantikan. Karena dia yang paling penting adalah menanamkan si metode taktikal yang dia main gitu loh. Tapi untuk yang tadi ya memang harus ada tim yang lain. Makanya yang di gua bilang waktu itu mental fatigue versus dengan performance seorang pemain itu bisa sangat berpengaruh. Nah, menurut gua si United itu udah kenal mental fatigue gitu loh. Karena dia akhirnya salah mulu, gagal mulu, dan dia perlu dorongan internal maupun juga eksternal. Kalau di Indonesia nih yang lagi mental fatigue menurut gue Dedik lah. Ya dia, ayo Dedik, ayo bisa Dedik. iya gitu, bisa, sampai gue Dedik. jadi komentator pun harus kasih semangat karena itu semangat. bagian yang dia udah jarang dapatkan karena banyaknya malah tekanan, hujatan, kasar, caci-makian, hujatan gitu loh. Nah United ini pembela-pembelanya ini harus muncul sih, Ji. Iya. Oki kan sering nyerang Derik nih kalau lagi main gue dengar. Termasuk Greenwood itu tuh kan menjatuhkan, itu kan menjatuhkan mental lagi. Merusak lagi ruang ganti menambah beban makanya pikiran kalau ruang orang ganti. netizen bilang wah kena mental. Ya itu bener emang kalau udah kena susah. Nah, coach, even sekarang mendatangkan sosok Ronaldo yang katanya bisa menambahkan efek Kok jadi panjang MU-nya? efek mentalitas dan juga ya efektivitas dalam mencetak gol. Ujung-ujungnya kan ada masalah psikologis dan juga mental yang udah terlanjur membuat banyak pemain MU yang udah berada di bawah gitu atau down. PR Ten Hag berarti nggak cuma dari si bermain dan coach, tapi juga dari mompa motivasi, semangat, bangun psikologis lagi. Apakah dia terkenal sebagai pelatih yang juga punya kekuatan motivator yang bagus? Ya, gini. Pada saat seorang pelatih masuk, secara tidak langsung semua pemain, cadangan dan pemain inti itu membawa harapan baru, ngerti nggak? Jadi secara tanpa Ten Hag mengeluarkan satu kata pun, pemain juga udah sadar, oh angin segar masuk nih, semua baru, semua dapat harapan, persaingan akan hidup lagi. Maka dari itu ada bagus, entah itu Ten Hag lah, whoever lah, pelatih yang masuk pasti bawa angin segar baru dan semoga nyambung dengan apa yang sudah dijalankan oleh Rangnick. Karena untuk gue jalannya Rangnick ini sudah benar. Orang hanya ngelihat skor dan lain-lain. Gue ngelihat transisinya MU bagus, high pressnya MU bagus pada saat kehilangan bola. Beda dengan zaman Ole. Lawan udah tidak banyak diberikan ruang untuk membangun serangan. Tapi netizen kan nggak ngelihat itu. Netizen hanya ngelihat golnya lah, siapa yang menang dan hasil lain-lain. akhir ya. Tapi ya, gue ngelihat dia tidak memainkan 4-4-2 lagi, balik ke 4-2-3-1. Tapi kembali lagi peran Bruno ini yang harus dikurangkan. Nggak boleh tergantung oleh Bruno. Winger yang harus memberi supply. Dan ini jujur masih belum kelihatan. Di samping itu masih ada beberapa hal yang positif kok. Oke, ini jadi panjang ya MU TV, tapi sekarang ini